Kita sudah sampai di bab yatasawwaku biha, yang dipakai untuk bersiwak. Jadi makna pertama adalah alat. Kal'udi seperti ud, ranting ya. Minal arok, dari pohon arok, nama pohon. Kalau di sini disebut pohon siwak. Pohon siwak itu di Arab dikenal arok. Pohon arok pakai kaf seperti ini. Biasanya pohonnya agak kayak penjalin gitu, tapi kecil, kemudian rimbun. Itu dengan takdir Allah Azza wa Jal bisa tumbuh di padang pasir yang kerontang. Dia hijau. Biasanya orang-orang Arab kalau hari Jumat itu dia memetik ranting-rantingnya itu, dipotong kecil-kecil, satu jari pendeknya, kemudian ditaruh dalam kresek hijau gitu, kayak kangkung atau kayak pohon bayam, dan dibawa ke masjid untuk diberikan ke orang-orang yang hadir di masjid. Berdiri di pintu, dia pegang kresek, isinya ranting arok ini. Orang sini bilang pohon siwak. Waktu saya diaman dulu sempat mengumpulkan bijinya kayak biji bayam kayak gitu, atau kayak telasih. Saya bawa ke sini, sempat saya tabur, saya benih, tapi nggak tumbuh. Mungkin beda alamnya. Nah, jadi kalau orang Arab di Yaman yang saya tahu itu, perhatiannya terhadap ajaran-ajaran Rasul itu sangat tinggi. Sunnah-sunnah Nabi, diantaranya masalah ini, masalah siwak ini. Juga di pintu-pintu masjid itu ada orang-orang yang berdiri dengan memegang minyak wangi. Jadi setiap orang masuk diolesi minyak wangi masing-masing pintu. Itu dalam rangka untuk menyebar kebaikan, untuk sedekah. Tidak ada yang minta, tapi mereka sudah budaya seperti itu. Kemudian juga ada para takmir itu membakar bukhur. Bukhur itu kalau orang sini bilangnya kemenyan, tapi itu bukan kemenyan, tapi bukhur. Kalau kemenyan di sini identiknya sama perdukunan ya. Tapi kalau bukhur itu bukan, memang pewangi. Bisa untuk kalau hari Jumat itu mereka bakar, kemudian keliling di masjid supaya masjidnya harum. Orang-orang Arab biasa pakai surbannya ditutupkan ke bukhur supaya surbannya wangi. Jadi orang-orang di masjid itu kondisinya wangi karena pakai bukhur tadi. Kemudian ketika mau masuk ke masjid sudah diolesi minyak wangi. Dan mereka biasanya nunggu imam kondisi gemuruh membaca Al-Quran, harum baunya, sehingga terasa sekali hari Jumat kayak hari raya gitu. Nah, ini yang perlu di antara kita untuk dibiasakan, karena itu sunnah Nabi. Nah, ajaran Rasul SAW dengan penampilan terbaik diantaranya adalah pakai siwak. Wa ghairihi, kata beliau, atau ranting lain yang sesifat dengan pohon arok ini. Jadi bisa kalau ujungnya itu dilunakkan, itu bisa keluar serabutnya. Nah, tapi di sini kita kan tidak pernah lihat pohon apa, ranting apa yang kalau dilunakkan jadi serabut. Apa? Tidak ada. Penjalin ya enggak keluar serabut juga, keras juga. Tapi ini memang Allah menakdirkan, Allah menciptakan untuk ini, untuk siwak. Karena begitu dilunakkan itu keluar serabutnya untuk membersihkan. Makanya di sini siwak itu tidak dibatasi oleh pohon arok saja. Di sini kan cuma kata beliau kal'ud, seperti ranting arok, wa ghairihi, dan selainnya.
Bahkan kalau di Indonesia misalnya pakai sikat gigi, nah itu juga masuk ke makna siwak. Jadi sikat gigi itu alat untuk bersiwak. Nah, cuma ini enaknya karena ini ranting, bisa disaku, dibawa kemana-mana, kecil lagi. Dan bisa begitu mau wudhu, mau baca Quran, mau khutbah, mau sholat, langsung digosokkan ke giginya untuk bersiwak. Beda kalau sikat gigi kan harus ke kamar mandi, karena pakai pasta dulu. Nah, tapi secara bahasa, sikat gigi itu masuk ke makna siwak dalam arti alat. Nah, jadi siwak itu apa? Alat untuk membersihkan gigi. Di antaranya adalah ranting arok. Bahkan kalau di kita seringnya lihat orang ketika tidak ada sikat gigi, nggak bawa siwak, mungkin karena sudah biasa, dia pakai baju lengan bajunya ini, ujung bajunya itu dibuat gosok giginya. Jadi pakai apa itu? Kain ya, kain lengan baju itu dipakai bersiwak. Kadang karena mungkin pakai lengan baju pendek, dia pakai jarinya digosokkan ke giginya. Nah, ya mereka mungkin meyakini ini juga alat gitu. Jari ini alat, kemudian kain tadi alat. Selama itu memang alat untuk membersihkan gigi, itu masuk ke makna siwak, makna pertama. Wayutlak, dan juga makna siwak yang kedua, alal fi'li, juga bermakna perbuatan. Nah, seperti kalau wudu, kalau wawunya di dhammah, wudu, itu maknanya perbuatan berwudu, amalan berwudu. Tapi kalau wawunya di fathah, wadu, itu maknanya air. Ini juga makna siwak itu punya dua makna. Pertama itu alat untuk membersihkan gigi, yang kedua perbuatan. Jadi perbuatan menggosok gigi dengan miswak. Miswak tadi alat tadi. Untuk apa digosoknya? Litanzifil asnan, untuk membersihkan. Tanzif itu membersihkan asnan, gigi. Wal lisan, dan juga menggosok lidah. Wal lusah, dan menggosok gusi. Jadi misalnya orang gosok lidahnya, itu juga bisa dimaknai bersiwak. Juga dikatakan dia sedang bersiwak. Fasiwaku, maka siwak itu mutahhiratun lil fam, manfaatnya untuk membersihkan mulut. Mardhatun lirrob, yang kedua diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ada seorang sahabat sakit perut, oleh Rasulullah SAW malah disuruh minum kencing unta, menunjukkan bahwa kencing unta itu tidak najis. Kalau kotorannya gimana Pak Hamid? Kotoran unta najis. Kalau kotoran kambing, katanya boleh sholat di kandangnya. Masa kan syarat sholat harus suci, tempatnya, badannya. Nah itu sholat di kandang kambing kan di atas kotoran. Telek ayam, dalam perjalanan perang ketika Rasul istirahat, ada yang jaga berdiri. Nah yang jaga ini sahabat sambil sholat malam. Nah itu dipanah, sehingga darahnya banyak keluar. Kondisi dia tetap sholat. Kalau itu najis, itu tidak sah sholatnya. Nah, sehingga di situ najis, darah manusia itu tidak najis, kecuali darah haid, darah nifas. Jadi untuk barang najis harus ada dalil. Di antaranya kencing manusia, kotoran manusia, bangkai. Bangkai pun tidak semua. Ada 4 bangkai yang tidak najis. Pertama bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan laut, bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir. 4. Adapun kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu tidak najis, tidak ada dalilnya. Sehingga setiap kotoran hewan yang halal dan kencing hewan yang halal itu suci. Dalilnya tadi ada sahabat
sholat di kandang kambing? Boleh. Boleh nggak sholat di kandang unta? Jangan. Padahal unta itu halal. Tapi kencingnya malah dibuat obat oleh Rasulullah SAW. Adapun larangan minum, larangan sholat di kandang unta itu karena ada sebab lain, bukan sebab najis. Tapi unta itu gak bisa diam, beda dengan kambing. Kenapa? Unta itu dicipta dari syaitan. Maka makanan halal yang membatalkan wudhu adalah unta. Barang siapa makan unta, wudhunya batal. Kenapa? Harus wudhu karena unta itu dicipta dari syaitan. Sucinya seseorang dari hadas ketika mau sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Jadi dalam sholat itu ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah sholat. Syarat sholat apa itu Pak Jazuli? Syarat sholat. Contohnya apa sih syarat sholat? Suci dari hadas dan khabas. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, masuk waktu, ya. Yang keempat, berakal, muslim, ya. Itu apa? Syarat. Jadi syarat itu suatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Sekarang yang kedua, rukun. Apa itu rukun? Ya syarat juga nggak boleh tinggalkan. Tata cara. Ya ini cara sholat. Ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Ini cara sholat ini. Rukun sholat banyak kan ya. Diantaranya takbiratul ihram, baca surat al-fatihah. Ya. Itu syarat, itu rukun sholat. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sholatnya batal. Itu rukun. Oh iya, tadi saya nggak takbiratul ihram. Ya harus diulang. Tapi nggak sengaja, diulang karena itu rukun. Nah, kalau kewajiban sholat apa itu? Sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, sholatnya tidak batal, diganti dengan sujud sahwi. Nah, misalnya lupa tasyahud awal, ya sudah kadung berdiri, ya saya belum tasyahud awal tadi sholat maghrib. Itu kalau sudah berdiri nggak perlu balik lagi duduk, diteruskan nanti diganti sujud sahwi. Yang keempat, jadi ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Yang keempat ada sunnah-sunnah sholat. Sesuatu yang apabila ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Hanya saja kurang sempurna. Jadi sunnah sholat itu penyempurna sholat. Misalnya ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim. Apa hukumnya? Rukun, wajib, apa sunnah? Wajib. Mengulang lebih dari sekali itu sunnah. Makanya ada hadis Rasul itu kadang rukuknya itu sama lamanya dengan berdirinya. Baca apa saja itu? Yaitu baca subhana rabbiyal azim diulang-ulang. Diulang-ulang, melebihi dari satu kali itu hukumnya sunnah. Nah, maka toharah ini merupakan syarat sahnya sholat. Wa min takmilik toharah bisiwak, dan diantara penyempurna toharah, penyempurna wudhu, itu adalah dengan bersiwak. Nah, maka maunya Allah Azza wa Jal, kita ini menghadap Allah kondisi sempurna, dimulai dari penyempurnaan toharohnya. Li'annahu tanzifun lil fam, karena bersiwak itu pembersihan mulut. Mimma allaqa bihi minal ausah, dari kotoran-kotoran yang melekat di mulut. Jadi kurang adab mulut kok sholat kok sibuk selilitan mulutnya, lidahnya muter-muter untuk bersihkan mulut. Jadi kayak nggak ada, ini lagi sholat menghadap Allah Azza wa Jal. Kadang kalau perhatian sih kadang mesti berkumur dulu, nggak langsung sholat. Qad tahammulu rawaihun karihatun, kadang malah kotor dan menimbulkan bau. Nah, menimbulkan bau.
Maka kalau mulutnya bau, para ulama mengatakan itu haram mendatangi sholat jamaah. Nah, karena Rasulullah SAW keras, beliau mengatakan, man akala sauma, barang siapa yang makan berambang, fala yukribanna masjidana, jangan sekali-kali menghadiri masjid kami. Tidak boleh, kata, haram, dosa mendatangi masjid. Dia sudah mampu membakar setiap bisikan-bisikan yang memalingkan dari sholat. Karena kalau orang itu bacanya itu hadir, ngerti yang dibaca dalam sholat, dan paham apa yang dibaca dengan penuh keyakinan, itu bisa mengusir bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan syaitan. Sehingga dia berusaha untuk benar-benar menyempurnakan sholatnya, hadir, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sholat dengan sempurna, baik bacaannya maupun gerakannya, rukun-rukunnya. Yang sholat seperti ini, yang model keempat ini, jadi dia fokus sekali menyempurnakan gerakannya, bacaannya, hadir penuh hatinya. Sholat yang seperti ini, kata beliau, mukaffir, sholat yang mukaffir. Mukaffir itu bisa menghapus dosa-dosa, kotoran-kotoran badan, dosa-dosa hilang. Yang kelima, yang tertinggi, sama dengan yang keempat, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bacaannya, gerakannya, kemudian dia tidak terpengaruh dan tidak berkeming dengan pengaruh-pengaruh bisikan yang mengajak keluar dari sholat. Dia sudah bisa menguasai. Kemudian kata beliau, dia ambil hatinya, kemudian bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia bisa menyaksikan Allah, melihat Allah dengan hati, dengan mata hatinya, menyaksikan Allah. Itu muhsin. Maka dia sholat yang seperti ini, sholat yang bisa menyejukkan hati, sebagaimana itu dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu dengan sholat. Jadi sangat tenang, puncak ketenangan ketika sholat. Tidak ingin pisah dari sholat, inginnya lama-lama dalam sholat, sampai dikisahkan sampai bengkak kakinya saking asiknya berdiri sholat. Kalau kita kan inginnya segera keluar dari sholat, seakan-akan sholat itu masalah, sumpek, gelisah, ya. Kenapa? Dari 5 itu tadi mungkin masih di tingkatan kedua apa yang ketiga. Untuk yang masuk ketiga saja kita mungkin masih sangat kesulitan. Ketiga tadi menyempurnakan syarat dan rukunnya, dan dia setiap ada seruan nafsu ngajak keluar dari sholat dilawan, sehingga dia sholat dan jihad. Itu yang ketiga. Kalau yang kedua orangnya ikut larut, sehingga kata Rasul tadi hanya dapat 1/10 atau dapat 1/8. Kadang bahkan imamnya sudah salam, dia baru sadar, oh iya sholat ya. Kemana dari tadi kemana? Kalau ulama fikih mengatakan kalau ingatnya hadirnya hati itu cuma separuh, itu tidak sah sholatnya. Kalau dikatakan tidak sah berarti harus ngulang. Dan tidak ada, jarang kita lihat orang habis sholat itu ngulang.